Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dengan menyebut asma Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan sholawat, salam kita, rindu kita kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan didengar oleh Rasulullah, dan menjadi, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umat yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah dengan penuh harapan, dengan penuh kecintaan, diberikan syafaat di yaumil mahsyar nanti, di yaumil kiamah nanti, insyaallah. Mari kita sama-sama bersolawat sambil menunggu teman-teman kita yang masih mungkin sedang di perjalanan, ada yang sedang masih di masjid, ada yang sedang di rumah, di kantor, ataupun di tempat dagangnya. Insyaallah dengan sholawat ini kita diberikan kemudahan, keberkahan, kesehatan, dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maaf sahabat-sahabat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyaraqa badru alaina fatafat minul buduru misla husnik ma ra'aina qatu ya wajah sururi. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat kita bisa membuat Allah semakin sayang, cinta pada kita. Diberikan 10 rahmat setiap satu kali sholawat, diberikan 10 derajat
tingkatan setiap satu kali sholawat, dan diberikan 10 kebaikan setiap kali satu sholawat. Bagaimana kalau 10 kali? Bagaimana kalau 100 kali? Bagaimana kalau 1000 kali? Berarti 1000 kali kita didengar, disaksikan oleh Allah, didengar, disaksikan oleh para malaikat, didengar, disaksikan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita sholat, assalamu alayka, gimana? At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka berarti Rasul sedang berhadapan dengan kita, karena ka itu adalah engkau, berarti sedang ada, bukan dia. Masya Allah, la quwata illa billah. Maka ketika kita sholawat, hadirkan bahwa Rasulullah sedang melihat kita, sedang menyaksikan kita. Dan banyak keterangan ketika kita sholawat, Rasulullah SAW mendoakan kepada kita. Ruhnya disampaikan dulu ke jasadnya, kemudian mendoakan kita. Rasulullah SAW. Dan bonus bagi orang yang suka hobi bersolawat, maka kehidupannya dijamin oleh Allah, tidak akan mendapatkan kefakiran, akan diberikan segala kemudahan, akan ada ketenangan dalam batinnya meskipun dalam kondisi apapun. Mungkin kita diberi sakit, tapi kita diberikan ketenangan. Mungkin kita diberikan kesulitan rezeki, tapi kita diberikan ketenangan. Mungkin kita diberikan ujian yang berat, tetapi hati kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa? Karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masalah kita ditolong oleh Allah, seberat apapun masalah kita akan terasa ringan, sahabat. Tetapi kalau tidak ditolong sama Allah, sekecil apapun masalah kita akan terasa berat, akan terasa beban luar biasa. Maka dari itu, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita penuh dengan kasih sayang dan cintanya, sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang tidak diberikan kepada semua orang. Kita tahu banyak sekali akhir-akhir ini yang wafat, mau ulamanya, tetangga kita, saudara kita, teman kita, orang tua kita. Banyak sekali yang wafat, sahabatku. Dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan iman kita. Bagaimana cara menguatkan iman kita? Dengan zikrullah, kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, menguatkan iman kita dengan perbanyak ilmu mengenal Allah, ilmu ma'rifatullah. Semakin ingat kepada Allah, semakin kenal kepada Allah, maka kita akan semakin akrab dan kenal serta merasakan ketenangan. Siapapun yang jauh dari Allah akan merasakan ketidaktenangan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara sekarang bagaimana supaya doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya doa-doa yang baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita meminta kepada Allah, ya Allah, kabulkan semua keinginan saya. Dan orang tua kita juga suka sering mengucapkan, mudah-mudahan semua keinginanmu wahai anakku dikabulkan oleh Allah. Padahal itu bahaya, sahabat. Kalau semua keinginan kita dikabulkan sama Allah, bahaya. Semua harapan kita dikabulkan sama Allah, bahaya. Karena hati kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha,
Di dalam hati kita ada keinginan untuk maksiat, ada keinginan nafsu, ada keinginan untuk kebaikan. Bayangkan kalau seandainya kita mau maling, ingin maling, karena doa kita, ya Allah kabulkan semua keinginan hamba. Begitu kita ingin maling, dikabulkan, kita diberikan kekuatan untuk maling, diluluskan untuk maling. Bahaya sama. Ya Allah, mungkin ada orang yang mengatakan, ya Allah saya ingin berzina nanti malam. Karena mintanya dikabulkan sama Allah, dikabulkan lurus sampai kepada perzinahan. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah saya ingin mendolimi orang itu, ingin membunuh orang itu, ingin menyakiti orang itu, dan kemudian dimudahkan sama Allah. Jadi doa kita itu bukan, ya Allah kabulkan semua keinginan hamba. Jangan gitu. Ya Allah tolong kabulkan keinginan hamba yang baik menurut Engkau. Ya Allah kabulkan keinginan anak hamba yang baik menurut Engkau dunia akhiratnya. Kalau doanya seperti itu, maka Allah akan pilihkan yang terbaik saja. Karena keinginan kita belum tentu yang terbaik menurut Allah. Bisa jadi kita ingin kaya, kemudian diberikan kekayaan, dan dengan kekayaan itu kita semakin terjerumus dengan maksiat, tidak mau bersujud kepada Allah, kurang ajar kepada orang tua, tidak ingat kepada anak dan istri, kurang ajar kepada suami. Berarti doa kita sih dikabulkan sama Allah, menjadi orang kaya raya, tetapi buruk buat kita. Sehingga kita minta, ya Allah kabulkan doa hamba yang baik menurut Engkau. Andai kata menurut Engkau buruk, jangan dikabulkan ya Allah. Sampai-sampai kita harus berdoa, ya Allah mudahkan dalam taat kepadamu, dan sulitkan, minta disulitkan kita, sulitkan hamba dalam berbuat maksiat, sulitkan hamba dalam melangkah dalam keburukan, sulitkan hamba dalam halangi hamba, sulitkan hamba dalam berbuat zalim kepada orang lain. Bagus gak doanya kira-kira? Kelihatannya minta kesulitan jelek, tetapi ya Allah sulitkan hamba ketika hamba ada keinginan untuk maksiat kepadamu, untuk menzalimi orang tua, untuk menzalimi istri, untuk menzalimi suami. Itu doa yang sangat bagus. Dan mudahkan setiap kebaikan-kebaikan yang Kau sukai ya Allah. Mudahkan setiap yang menjadikan hamba semakin dekat kepadamu, mudahkan ya Allah. Kalau yang membuat hamba semakin jauh darimu, sulitkan ya Allah. Bahkan para ulama dulu mengatakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, andai kata kemiskinan membuat hamba semakin cinta padamu, semakin Engkau cinta padaku, dan kekayaan semakin dibenci olehmu, maka jadikan hamba orang yang miskin. Itu ulama zaman dulu. Kalau kita mah jangan minta miskin, tetap kita ya Allah minta berikan kekayaan tapi kaya yang berkah. Ya Allah minta saya sehatkan tapi sehatnya walafiat, dimana dengan sehat itu kami semakin dekat padamu, semakin taat padamu. Ya Allah saya minta panjang umur ya Allah dalam taat, tapi ya Allah jangan biarkan umur hamba panjang tetapi dalam maksiat kepadamu. Itu minta kita ke Allah. Dan di dalam surat Al-Fatihah juga kita suka minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah yang baik menurutmu, yang gak baik jangan diberikan kepada hamba. Ini doa yang sangat luar biasa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikutip dari Rasulullah SAW bersabda bahwa kalau di sebuah rumah kemudian disiapkan, dibiasakan untuk bangun malam, bangun di sepertiga malam,
Kemudian setiap malam di sepertiga malam sujud, sholat tobat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, kemudian minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Kalau minta tolong kepada Allah, Allah akan menolongnya. Ketika minta rizki kepada Allah, Allah akan berikan rizkinya yang terbaik dan terhebat untuk kita. Andai kata kita minta dihapuskan dosanya, maka akan dihapuskan dosa kita kalau kita minta di sepertiga malam terakhir jam 3, sahabatku. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sangat berat dilakukannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan meningkatkan di makom yang tertinggi bagi orang yang mampu sholat malam. Ketika orang lain sedang tidur nyenyak, kita bangun dingin-dingin, kemudian kita ambil air wudhu. Kemudian orang lain sedang tertidur lelap, kemudian kita sujud, hanya berdoa, dilihat, disaksikan, yakinlah dengan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah dalam hadis qudsinya malu andai kata tidak mengampuni, tidak mengabulkan doa kita pada saat waktu itu. Ingin disembuhkan dari sakit, maka pada saat bangun, pada saat jam 3 malam kita bangun, minta kepada Allah kesembuhan. Sembuhnya sembuh yang diridhoi oleh Allah. Adapun sembuhnya kapan, terserah Allah. Allah yang paling tahu kapan paling tepatnya sembuh untuk kita. Kita minta kekayaan yang berkah, kapan, terserah Allah. Kapan dikasihnya yang tepat buat kita, sahabat. Kemudian dilanjutkan oleh baginda Rasulullah SAW, ketika di sebuah rumah dibiasakan sholat malam, maka kelihatan oleh makhluk-makhluk yang ada di langit, para malaikat akan melihat rumah ini bercahaya, rumah kita bercahaya, rumah kita seperti matahari. Bayangkan di malam-malam gelap gulita, sedang gelap, di langit gelap, di atas gelap, tapi melihat ke bawah ada rumah yang memancarkan cahaya seperti matahari. Malaikat melihatnya. Kemudian malaikat turun. Itu apa itu? Itu apa yang di bawah kok yang lain pada gelap, rumah lain tuh kelihatan gelap semua karena tidur di semuanya. Tetapi ada beberapa rumah yang bercahaya, sangat luar biasa. Kemudian malaikat turun. Pas dilihat, sedang sholat tahajud, sedang bermohon kepada Allah, nangis dalam kegelapan. Nangis memohon kepada Allah, minta ampun kepada Allah, nangis pada saat malam sepertiga malam terakhir. Kemudian malaikat itu naik lagi ke atas, berbicara dan diumumkan kepada para malaikat yang lainnya, wahai para malaikat semuanya, mari kita doakan. Itu ada rumah yang bercahaya, ternyata dia sedang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita doakan supaya digugurkan dosa-dosanya, supaya dikabulkan doa-doanya, dan supaya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kalau malaikat yang mendoakan kita, mana mungkin tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat tidak pernah melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu taat kepada Allah. Maka aminnya malaikat, satu malaikat mungkin lebih diijabah dibandingkan ribuan kita manusia. Tetapi tidak menutup kemungkinan satu orang manusia bisa lebih mulia daripada malaikat, itu kata Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat, andai kata di malam hari kemudian dilihat dari atas malam hari, kelihatan cerah, terang benderang rumah-rumah yang di dalamnya sedang bersujud, kemudian tahajud, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nangis di dalam kegelapan malamnya. Kemudian didoakan oleh para malaikat agar supaya disejahterakan rumah tangganya, diberikan rezeki yang melimpah dan halal dan berkah, serta diampuni dosa-dosanya.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika siang hari itu kita melihat ke atas, ke langit, ke matahari terang menyinari bumi. Nah, pada saat malam hari di sepertiga malam terakhir kebalik, atas gelap ada cahaya terang seperti cahaya matahari. Jadi kebalik, di langit gelap gulita tapi cahayanya dari bawah ke atas. Siang hari di bawah gelap tapi ada cahaya menerangi ke bawah dari atas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membiasakan di sepertiga malam, kemudian sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat, sholat witir, dan di situ bertasbih, memohon ampun dengan istighfar, mengucapkan afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah sebanyak-banyak, dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka ketika orang itu sedang sakit, orang itu sedang ada halangan, maka tetap dicatat bercahaya, karena kita udah terbiasa melakukan bangun malam. Tiba-tiba sakit tidak bisa bangun malam, maka akan tetap bersinar bercahaya dan tetap didoakan oleh para malaikatnya, disegerakan sembuhnya, diberikan ketenangan, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa siapa? Dengan doa para malaikatnya Allah yang mulia. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama belajar, kita berlatih. Berat. Saya juga sedang belajar, sedang berlatih. Mari sama-sama supaya mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang terus memperbaiki diri. Apalagi di zaman sekarang, sudah akhir zaman, dunia ini udah akan roboh, dunia ini udah akan hancur, dunia ini akan berganti dengan yang namanya alam mahsyar. Sekarang alam mahsyar, alam akhirat seperti karena belum terbayang, belum terhayalkan dalam pikiran kita seperti apa. Yang menjadi realita sekarang adalah dunia ini, ada rumah, ada mobil, ada burung, kemudian ada matahari, ada pohon-pohon, ada jalan. Ini realita. Ada orang tua kita, ada anak kita, ada suami kita, ada istri kita. Ini realita. Kenyataannya seperti ini bisa kita lihat. Sedangkan alam akhirat udah dijelaskan di dalam Al-Quran, jelas dan nyata. Terus kita imani, kemudian kita yakini. Wabil akhirati hum yuqinun. Termasuk rukun iman nomor kelima, kita percaya kepada hari akhir. Maka seperti seakan-akan kita masih membayangkan alam barzah seperti apa, tak tahu. Kemudian alam mahsyar bagaimana kondisinya, cuman banyak dijelaskan, dikisahkan, dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bagaimana kondisi di alam mahsyar, di alam barzah, di akhirat. Sudah dijelaskan. Harus dengan iman. Nah, nanti suatu saat dunia ini akan kita tinggalkan, akan hancur, akan roboh, akan hilang, akan sirna, akan berganti dengan dengan alam yang baru, yaitu alam habis alam barzah, habis kiamat, baru alam mahsyar. Kemudian alam akhirat, surga atau neraka. Nah, itu nanti kita di sana akan menjadi kenyataan. Alam kubur, alam barzah akan menjadi kenyataan. Sedangkan alam dunia, udah kita tinggalkan.
Alam dunia sudah kita tinggalkan, rumah sudah kita tinggalkan, istri sudah kita tinggalkan, suami sudah kita tinggalkan, anak sudah kita tinggalkan, kebun dan sawah sudah kita tinggalkan, bisnis kita sudah kita tinggalkan. Kita tinggal mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan di dunia ini. Sehingga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini, malam ini, detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, waktu, usia yang nanti ketika sudah habis waktunya, maka kita sudah tidak bisa sholat malam lagi, sudah tidak bisa baca Quran lagi, sudah tidak bisa sholawat lagi, sudah tidak bisa berdoa lagi. Dan kita hanya minta didoakan nanti sesudah di alam barzah nanti. Anak yang soleh nanti yang mendoakan kita. Kalau anak kita soleh, kalau selama ini kita saling menasehati dengan teman kita, maka teman kita ketika kita udah di alam berikutnya, di alam barzah, teman kita, saudara kita, maupun yang di medsos temannya, ataupun yang realita yang dalam dunia nyata, akan mendoakan kita. Karena apa? Karena selama hidupnya berteman, bersahabat karena Allah, saling mengingatkan, saling mensupport dalam kebaikan, saling menasehati dalam kebaikan, kemudian mengingatkan dalam kemaksiatan. Itu jangan dilakukan, ini jangan dilakukan, Allah murka, Allah benci. Kita berikan informasi kepada siapapun, teman kita, saudara kita, anak kita, keluarga kita, orang tua kita, sehingga kita akan mendapatkan nanti di yaumil barzah nanti, di alam barzah nanti akan mendapatkan doa-doa dari mereka. Ketika mereka sedang baca Quran, mungkin karena kita pernah mengajarkan dan mengajak orang lain baca Quran, mengajak orang lain sholat. Mungkin kita selama hidup kita pernah mengajak orang lain untuk bersolawat, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah daripada kemunkaran. Maka pada saat kita sudah di alam barzah pun, maka ketika orang itu baca Al-Quran, maka akan ngalir pahalanya. Ketika mereka berdakwah, ketika mereka berbuat baik, bersedekah, wasilah kita pada saat kita sedang hidup, status kita di medsos, Facebook, kemudian di Facebook, di IG, di WA, di YouTube, kita gunakan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dengan cara yang lemah lembut, yang baik, yang sopan, yang santun, tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu yang kita harapkan. Apa? Yang kita harapkan cuma satu. Mudah-mudahan dengan seperti ini, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan, kemudian kita sampaikan kebaikan, kita cegah dari kemunkaran semampu kita, maka dengan harapan kita nanti di alam barzah ditolong oleh Allah dengan wasilah orang-orang yang kita mungkin pernah berkomunikasi, mengingatkan sama sesama itu, dengan men-sharekan gambar-gambar yang mengingatkan orang kepada Allah, mengingatkan orang kepada kebaikan. Bentuknya gambar, bentuknya tulisan, bentuknya status, bentuknya video, kita sharekan. Itu pasti, saya yakinnya, sangat yakin, itu akan menjadikan pahala royalti, pahala yang sangat luar biasa, yang ketika nanti kita tidak bisa baca Al-Quran lagi, tapi masih mendapatkan pahala pembacaan Al-Quran. Masya Allah, apakah tidak enak itu? Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang sedang di umroh, ngajak umroh ke orang lain, kalau niatnya tulus karena Allah, maka setiap ada orang yang umroh, maka akan mendapatkan pahala umroh tanpa mengurangi orang yang umrohnya. Masya Allah. Apalagi yang mengumrohkan, maka akan mendapatkan pahala umroh walaupun kita sudah tidak umroh. Kemudian kita menyiapkan mukena di masjid,
kemudian kita menyiapkan sandal di masjid, kemudian kita menyiapkan sajadah di masjid, kemudian kita membantu, kemudian ada pasir, ada semen kita titipkan di masjid untuk pembangunan, maka setiap ada yang ruku, sujud, ngaji di masjid tersebut akan mengalir pahalanya, kebaikannya kepada kita. Ini adalah karunia yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa jadi kita berpuluh tahun kita hidup, berpuluh tahun kita ruku sujud, ribuan kali kita sholat, jutaan kali kita berbuat baik. Bisa jadi itu semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan dan kepongahan kita. Tapi bisa jadi ketika kita udah di alam barzah, orang lain baca Quran, kita dapat pahala dari baca Quran itu. Orang lain sholat yang masih di dunia, kita dapat pahala sholat. Orang lain berdakwah, kita mendapatkan pahala dakwah. Orang lain umroh di dunia, kita mendapatkan pahala umroh. Kira-kira enak tidak seperti itu? Masya Allah. Sahabat-sahabat, mari kita di akhir zaman ini kita perbaiki iman kita. Kita dekati orang-orang yang sedang memperbaiki imannya. Kita dekati orang-orang yang sedang hijrah. Kita dekati orang-orang yang sedang memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya, dan kita ikut, kita nempel kepada beliau, kita contek beliau, kita ikuti beliau. Walaupun orang nggak seberapa menurut kita mungkin, tapi kalau mengajak kepada kebaikan, mari kita ikuti sahabatku. Dan kita ajak juga mereka, siapapun, untuk berbuat kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjalin hubungan baik bersama Allah. Siapa yang menjalin hubungan baik bersama Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan baiknya sesama manusia yang sekarang mungkin sedang bermasalah dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan istrinya sedang kurang baik, dengan orang tua dengan sedang kurang baik, dengan anak sedang kurang baik, dengan teman sedang kurang baik. Bisa jadi kita sedang kurang baik hubungan dengan Allahnya, maka kita perbaiki hubungan baik dengan Allahnya, supaya hubungan baik dengan sesama diperbaiki oleh Allah. Bisa jadi kita sedang kesulitan dalam hidupnya, dalam rezekinya, yang ingin punya jodoh, yang ingin punya anak, dipersulit sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita yang kedua adalah kita hanya mengutamakan dunia, tapi kita lupa dengan akhirat. Karena janji Allah, siapa yang mengutamakan akhirat, maka akan dimudahkan dalam dunianya. Rizkinya Allah itu banyak. Allah Maha Kaya, kuasa memberikan kepada siapapun. Bagi siapa? Bagi yang mengabdi kepadanya, kemudian bagi yang ikhtiar. Jadi jangan sampai kita lupa, sahabatku, bahwa sholat itu bukan untuk mendapatkan uang. Sholat itu bukan untuk mendapatkan kekayaan. Sholat itu adalah tanda kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu supaya Allah memberikan rahmat kepada kita, memberikan ridho kepada kita, supaya Allah memberikan keberkahan kepada kita. Adapun kekayaan, jabatan, popularitas, gelar, bisnis yang bagus, itu orang yang gak taat juga dikasih. Yang penting mau ikhtiar, mau taat ataupun enggak, dikasih kekayaan itu. Mau taat atau tidak, mau beriman atau tidak, ketika ikhtiarnya maksimal, dikasih dunia itu, diberikan kekayaan itu, gelar itu, jabatan itu, kemudian popularitas dikasih. Bisnisnya semakin berkembang, walaupun tidak taat juga dikasih. Kenapa? Saking tidak ada harganya dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kemudian supaya kita tidak mengatakan saya kurang apa ya, sholat sudah, doa sudah, sedekah sudah, duha sudah, baca waqiah sudah, sholawat banyak sudah, kenapa saya kok miskin terus? Lah kita nggak ikhtiar. Itu orang itu nggak sholat, bukan muslim, kemudian tidak baca Quran, tidak baca sholawat, tidak sholat duha, kok kekayaannya banyak, kok mobilnya mewah, kok bisnisnya berkembang. Mendingan kalau gitu nggak usah sholat. Nah, itu berarti kita sholat dianggapnya untuk mencari dunia. Kalau kita sholat bercita-cita untuk mendapatkan uang banyak, kekayaan, maka ketika kita nggak kaya-kaya, sholatnya akan berhenti. Di situ Allah akan murka kepada kita. Karena kekayaan bukan berarti kemuliaan, popularitas bukan berarti kemuliaan, cantik dan tampan bukan berarti kemuliaan, jabatan bukan berarti kemuliaan. Itu hanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit juga bukan berarti Allah benci kepada kita, tetapi sakit itu karena sayangnya Allah kepada kita. Karena Nabi Ayub juga sakit, nabi-nabi juga sakit, para ulama yang soleh juga sakit. Kenapa sakit? Karena mungkin tidak sesuai antara pola makan, pola aktivitas, pola istirahat, pola pikir tidak sesuai. Ada makanan yang dilanggar, maka ya sakit walaupun siapapun dia. Itu adalah tentang sebab dan akibat, tentang ilmu syariat. Tetapi tentang ilmu hakikatnya, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah sudah berkehendak, walaupun tidak ikhtiar, pasti akan terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak, walau kita tidak usaha, kalau Allah ingin mengkayakan seseorang, Allah akan kayakan. Walaupun tidak berikhtiar, Allah ingin sekali mengangkat derajat seseorang, akan diangkat derajatnya. Itu ilmu hakikatnya. Itu hakikatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah memberikan apapun tanpa sebab. Allah sangat mampu memberikan air tanpa hujan. Allah sangat sanggup memberikan api tanpa ada penyebabnya. Allah sangat sanggup membalikan itu bumi ini. Allah sangat sanggup meruntuhkan langit. Allah sangat sanggup kemudian menggoyangkan semua gunung-gunung, menerbangkan gunung-gunung. Allah sangat sanggup menyembuhkan orang yang sakit dalam sekejap, tanpa harus ada obat, tanpa harus ada apapun. Ini ilmu hakikat, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ikhtiar kita wajib ikhtiar, kita wajib berusaha dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memohon kepada Allah, memintanya, ya Allah berikan yang terbaik menurut-Mu ya Allah, karena hamba tidak tahu yang terbaik. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai kebaikan, dan kita sebagai sahabat mudah-mudahan bukan hanya di dunia ini saja, meskipun di dunia tidak bertatap muka langsung, mudah-mudahan kita dikumpulkan di jannahnya, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan wasilah kita saling menasehati, saling memberikan informasi dalam hal kebaikan, maka mudah-mudahan Allah cinta kepada kita, Allah suka kepada kita. Biarpun orang tidak suka kepada kita, tak usah pedulikan. Karena apa? Karena kalau kita berbuat baik karena manusia, maka kalau manusia itu benci kepada kita, kita berhenti berbuat baiknya. Kalau kita menghormati manusia karena jabatannya, karena kalau jabatannya sudah pensiun, berarti kita sudah tidak hormat lagi dong. Kalau kita menghormati seseorang karena hartanya, kalau hartanya sudah bangkrut, kita tidak hormat lagi berarti dong. Maka kita menghormati manusia karena ketakwaannya, karena keimanannya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik langit dan bumi. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu bukan yang punya jabatannya tinggi, bukan yang punya gelarnya panjang berentet, bukan yang wajahnya paling cantik, paling tampan, bukan yang bajunya paling bagus, bukan yang kendaraannya paling hebat, bukan yang rumahnya seperti istana, bukan yang bisnisnya yang bagus. Bukan, itu baru ujian. Tetapi siapa yang paling harus kita hormati, yang harus kita paling muliakan, yang lebih bertakwa dari kita muliakan. Karena Allah memuliakan orang yang bertakwa, yang beriman dan yang berilmu serta bertakwa. Itu kita wajib memuliakannya. Siapa yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib memuliakannya. Siapa yang dihinakan oleh Allah dan Rasulnya, kita pun hinakan dia. Allah hinakan orang-orang yang maksiat, maka kita pun sama harus membenci kemaksiatannya, bukan orangnya tetapi perilakunya. Allah Subhanahu wa ta'ala gak suka, benci kepada orang yang zalim, maka kita pun harus benci kepada kezaliman, tapi bukan kepada orangnya tetapi kepada perilaku zalimnya. Karena Allah bisa merubah orang yang zalim menjadi soleh, orang yang soleh menjadi zalim dalam waktu yang sangat singkat. Maka dari itu sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang sahabat. Untuk ibadah, untuk baca Al-Quran itu memang sulit, berat, tetapi lebih berat untuk istiqomah baca Al-Quran. Betul. Untuk kita berdakwah itu berat, tapi yang lebih berat adalah untuk istiqomah dalam berdakwah. Untuk sholat itu berat, tapi yang paling berat istiqomah dalam melakukan dan mendirikan sholat. Untuk bangun malam itu berat, tetapi yang lebih berat adalah istiqomah dalam bangun malam setiap malam. Untuk bersolawat itu berat, tetapi yang paling berat lagi adalah kita istiqomah hobi bersolawat. Sedekah berat, tapi yang paling berat lagi adalah istiqomah. Makanya berimanlah kalian, kata Rasulullah SAW, dan istiqomahlah dalam iman. Kenapa? Karena istiqomah itu yang sangat mahal harganya, berat, dan iblis tidak suka kepada orang yang istiqomah di dalam berbuat baik. Maka jangan heran kalau istiqomah itu susah, berat, karena setan tidak akan suka kalau kita istiqomah dalam berbuat kebaikan, dalam berdakwah. Si setan gak suka, akan dibisikkan kepada hati kita, weh kamu sok alim, kamu itu sok alim, kamu itu sok baik, kamu itu udahlah berhenti. Nah, kalau kita berhenti, berarti kita ngikutin si setan dong. Jangan berhenti, lanjutkan. Kamu ngapain sholat kalau nggak khusyuk? Mendingan nggak usah sholat. Jangan ikutin itu dari si setan, si iblis. Tetap sholat walaupun belum khusyuk. Nanti kita sholat, nanti diberikan kehusyuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain kamu sedekah besar-besar kalau nggak ikhlas? Percuma, salah. Kita tetap sedekah, mau besar mau kecil, tapi kita walaupun belum ikhlas, kita tetap sedekah. Sedekah sedikit, ikhlas, bagus. Sedekah besar, ikhlas, lebih bagus lagi. Mending yang mana? Jangan bilang lebih baik sedikit sedekah tapi ikhlas dibandingkan sedekahnya banyak tapi nggak ikhlas. Salah itu, dari si iblis itu yang mengatakan kayak gitu, dan dari orang yang pelit, orang yang mengatakan kayak gitu. Yang benar adalah sedekah, ikhlas gak ikhlas, sedekah aja. Nanti lama-lama akan diberikan kata rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah diberikan rasa ikhlas di sini. Terus saja seperti itu. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yang bicara, sahabat yang mendengarkan, sedang sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita semuanya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Dites oleh Allah antara yang bicara dengan yang mendengarkan. Sama-sama sedang dites oleh Allah, siapa yang paling baik hatinya, amalnya.
Allah tidak melihat rupa kita, tidak melihat harta kita. Yang Allah lihat adalah qalbu kita dan amal kita. Jadi mulai sekarang mari menjadi orang yang merdeka. Siapa orang yang paling merdeka? Pasti bahagia. Orang yang paling bahagia, orang yang paling merdeka hatinya, jiwanya. Siapa orang yang paling merdeka jiwanya? Yang paling tauhid hatinya. Semakin bertauhid kepada Allah, semakin bergantung hanya kepada Allah, maka akan semakin merdeka dan semakin bahagia. Siapa yang bersandarnya kepada makhluk, siapa yang mencintai makhluk melebihi cintanya kepada Allah, siapa yang mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah dan akhirat, maka di dalam hati kita akan diberikan kegundahan, kegelisahan, kecewa dan sakit hati serta penderitaan seumur hidup kita. Karena kita salah bersandar, salah bergantung bukan ke Allah tapi ke makhluk. Padahal kita selalu mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, sholatku, ibadahku, pengorbananku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Itu janji kita yang kita ucapkan setiap sholat di dalam doa iftitah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan di dunia dan diberikan kebahagiaan di akhirat dan dijauhkan dari siksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan di akhir zaman ini kita dan keluarga kita serta sahabat-sahabat kita, saudara kita, negeri kita, pemimpin dan rakyatnya, ulama dan para jamaahnya, mudah-mudahan dikuatkan iman dan Islamnya, kemudian diberikan kebaikan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kecintaan kepada akhirat yang lebih baik daripada dunia ini, lebih panjang daripada dunia ini, lebih lama daripada dunia ini. Dia itu adalah akhirat, lebih lama, lebih indah, lebih panjang dan selama-lamanya hidup. Sedangkan di dunia ini hanya 15 menit saja dibandingkan kehidupan di akhirat. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Masya Allah. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Berarti kalau misalkan ada yang dikasih waktu 100 tahun di dunia ini, maka cuma 15 menit di akhirat hitungannya. Sahabat-sahabat, sudah waktunya sholat Isya di daerah Bekasi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Itu dari kebodohan saya pribadi yang sedang belajar dan terus mencari guru, terus berguru. Banyakin guru kita, banyakin referensi kita, banyakin ilmu kita, hauslah dengan ilmu kita agar supaya iman kita akan meningkat mudah-mudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah, semakin kenal dengan Allah, mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, keluarga kita diberikan keluarga yang semakin baik dari ujian berikutnya, dari tantangan ke tantangan berikutnya, dari musibah ke musibah berikutnya. Mudah-mudahan membuat kita semakin dekat ke Allah, semakin kita dewasa, bijaksana dan semakin kuat mental dan iman kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan bala, bencana, musibah, penyakit, wabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri kita ini.
Mudah-mudahan negeri kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penjajahan dari manapun, dari pengkhianatan siapapun, dari kezaliman siapapun, dan mudah-mudahan pemimpin kita dan rakyatnya dijadikan satu, menggenggam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin takut kita bangsa Indonesia ini kepada Allah dan kepada azab Allah Subhanahu wa taala, dan semakin cinta kepada akhirat, semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya, semakin cinta kepada ulama dan Al-Quran. Dan mudah-mudahan negeri kita tercinta ini, kita doakan setiap habis sholat, mudah-mudahan dijadikan Indonesia yang sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jangan lupa sholawat 1000 kali per hari minimal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itulah sholawat Jibril. Dan di dalam hati sallallahu ala Muhammad ada ucapan Allah dan Muhammad. Di dalam hati kita isi hati kita dengan kalimat asma Allah dan asma Muhammad di dalam hati kita, supaya tidak ada kecintaan dunia yang berlebihan kepada hati ini. Hati biarkan hanya ada Allah dan Rasulullah di dalam hati kita, dan kecintaan kepada akhirat di dalam hati kita. Sedangkan dunia pegang di tangan kita, dunia pegang di tangan kita, dunia pegang di tangan kita, uang pegang di tangan kita, jabatan pegang di tangan kita, kemudian bisnis pegang di tangan kita, kendaraan pegang di tangan kita, rumah pegang di tangan kita. Tetapi di dalam hati kita cukup hanya ada Allah dan Rasulnya, dengan mengucapkan sholawat setiap saat, terus setiap hentakan jantung, setiap helaan nafas, ucapkan sallallahu ala Muhammad dan la ilaha illallah. Demikian, mohon maaf para guru dan Ibu Tati, Ibu Maniah Umi, Ibu Mamang Rani, Ibu Zakia, Ibu Asi, Ibu Amelia, Ibu Rumaidah, ada Ibu Yanti, Ibu Yohana Sari, ada Ibu Hartuti, ada Ibu Asi. Mohon maaf tidak bisa saya bacakan, ini ada kurang jelas penglihatannya. Ibu Mel, Ibu Yayan, Ibu Sari, Ibu Asih, Ibu Musmiati, ada Ibu Romlah, ada Ibu Reni Rusli, Ibu Mahtari, Bapak Ojak, nah, bagaimana hukumnya kalau kita sholat malam cuma bisa baca surat yang kita bisa aja? Nggak apa-apa, Al-Fatihah saja juga sudah bisa, bagus. Rukun sholat Al-Fatihah, mau qul huwallahu ahad aja juga boleh, nggak apa-apa, itu bagus. Al-Ikhlas itu. Kemudian ada Ibu Aulia dari Bogor, Ibu Rani dari Lombok, Pak Dinda dari Madura, Ibu Dinda, Ibu Maniah Umi, kemudian ada Ibu Bunda Chandra Purwakarta, Ibu Haryuti, Ibu Mahtari, Ibu Musmiati Arminareka, ada Pak Heri, ada Pak Buyung, ada Bu Asih, segalanya milik Allah semata. Ada Ibu Sari Bandung, waalaikumsalam. Ada Mahtari, assalamualaikum. Cidolog ini tetangga desa saya, masya Allah. Ada Ibu Ayun dari Hong Kong, waalaikumsalam. Ibu Ayun, Ibu Yuyun dari Hong Kong, masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi di sana ya. Hong Kong milik Allah, Singapura milik Allah, Indonesia milik Allah. Yang memberikan rezeki dimanapun adalah Allah. Jangan merasa jauh dari Allah. Ibu Romlah, Ibu Etik, Pak Ivan Pangandaran, masya Allah. Bu Salwati Koto, ada
Ibu Anadiana, ada Ibu Erna Nahwan, ada Ibu Musmiati. Assalamualaikum Singapura. Oh, ada Singapura juga, masya Allah, barakallah. Ibu Musmiati di Singapura. Ada Ibu Romla, terlambat, waalaikumsalam. Kemudian ada Ibu Nadra dari Riau, masya Allah. Ada Bu Haryuti ini dari Sulawesi Selatan. Ada Pangatiman dari Jambi, Pak Haji Ngatiman. Babu Asih, memuliakan orang lain tabungan kita semua hingga wujudkan impian sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Ibu Lenias, Bu Ratu Atin, ada Pak Adi Riyadi, ada Bu Hasni Fira, Pak Uhud Tasik, Bu Asih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga selalu sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar, amin. Ada Ibu Lisna dari Bandung. Kemudian Mahtari, kami rindu pertemuan di Tasik, semoga COVID-19 segera berlalu. Kami rindu sholawat Jibril Kang Asep. Insyaallah di Tasik mudah-mudahan kembali lagi untuk bersama-sama sholawat bersama di Tasik lagi, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Romlah, sholawat Jibril 1000 kali gimana? Sholawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad. Bu Asih, moga kami diistiqomahkan dalam hati, pikiran, sikap sabar, ikhlas, syukur atas izin Allah semata, amin ya Allah. Ibu Sari Payayan, Tasikmalaya. Ada Ibu Mei dari Probolinggo, waalaikumsalam. Moga bahagia dunia akhirat kelak ya Allah, amin. Insya Allah ta'lim malam ini walaupun tidak bertatap muka, tapi insya Allah jadi saksi di akhirat kelak nanti bahwa kita pernah menuntut ilmu atau mencari tentang agama kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Yohana Sari, Ibu Nefri dari Cikarang, Ibu Tati. Kemudian ada lagi Pak Muhammad Taufik, ada Bu Mami, assalamualaikum barakallah, syukron. Ibu Rini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu Muda Hasmi, Pak Epi, waalaikumsalam. Barakallah sahabat-sahabat semuanya. Ada Pak Jaya, Pak Jaya Win, masya Allah, luar biasa Pak Jaya. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi rezekinya, Allah sehatkan lahir dan batinnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir dan batin sahabat-sahabat, mudah-mudahan dipertemukan kembali di setiap malam. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan lahir batin kita, Allah sembuhkan dari penyakit kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Ibu Mania Jeddah hadir, minta doanya semoga selalu jadi orang sabar, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita semuanya sedang belajar untuk menjadi orang yang sabar. Ada dari Jeddah, dari Hong Kong, dari Singapura, ada dari Malaysia. Barakallah, mudah-mudahan Allah berkahi. Silahkan sebarluaskan. Kalau merasa ini adalah manfaat, sebarluaskan. Insya Allah dengan wasilah menyebarluaskan ini, mudah-mudahan Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita, dan Allah berikan hadiah yang terindah buat kita di dunia dan di akhirat kelak, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.